Saudara-saudari para adorator yang terkasih, sekali peristiwa Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Para saudara, dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh orang beriman ketika berdoa, yakni berdoa tanpa jemu. Makna dari perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus sendiri. Ia meminta para muridnya untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Hakim yang tidak takut akan Allah itu mau menolong janda yang terus mendatanginya dan memohon bantuannya. Hakim dunia ini jangan disamakan dengan Allah, sebab hakim bisa saja korup, menantikan suap. Kalau hakim yang tidak adil itu saja dapat berbuat demikian, apalagi Allah. Allah selalu siap menolong. Ia pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Ia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Belas kasih-Nya tanpa batas. Memang inilah tugasnya, bertindak dengan adil. Para murid diingatkan agar mereka memiliki sikap seperti yang ditunjukkan oleh janda itu. Kita, para murid Yesus, harus terus berdoa kepada Allah tanpa bosan. Kita harus percaya bahwa Allah mendengarkan doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Lebih-lebih, jika ada manusia yang berseru siang malam, artinya berdoa tanpa ada rasa kesal dalam hatinya. Tuhan selalu mendatangi pendoa. Rahmat-Nya adalah buah doa tanpa jemu-jemu. Artinya, doa yang tidak peduli akan suasana hati. Memang, dalam kenyataannya, orang dapat menjadi bosan berdoa. Kebosanan itu bisa muncul bila, pertama, orang memahami doa hanya sebagai suatu permohonan kepada Allah. Ketika orang itu menyampaikan permohonan sampai berulang kali, tetapi Tuhan tidak atau belum memenuhi permohonannya,
ia dapat menjadi bosan dan tidak mau berdoa lagi. Kedua, orang juga dapat menjadi bosan berdoa ketika doa dipandang sebagai kegiatan yang sifatnya rutin. Mengucapkan kalimat-kalimat doa yang dihafalkan atau yang tertulis di buku. Doa yang demikian tidak keluar dari dalam hati. Hanya bibir yang mengucapkan kata. Hatinya bisa jauh dari Allah. Akibatnya, orang tidak merasakan apa-apa ketika berdoa, dan ia pun segera meninggalkan doanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar berdoa dengan tidak jemu? Pertama-tama, orang harus senang berjumpa dan mengalami kebersamaan dengan orang yang dikasihi dan yang mengasihinya. Orang yang saling mengasihi bisa menikmati kebersamaan sampai lupa waktu. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kalau orang beriman benar-benar mengalami kasih Allah dan mengasihi Allah, ia akan mengalami sukacita ketika berdoa. Kedua, yang sering perlu diminta ialah supaya ia datang, terutama untuk menegakkan kerajaannya. Jika ia tampaknya menunda kedatangannya, ia tidak melakukannya karena enggan atau malas, melainkan karena ia mau supaya semua orang sempat bertobat dan siap menyambutnya dengan penuh sukacita. Tetapi pada bagian akhir perumpamaan, tiba-tiba Yesus berkata, "Jika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Apa maksud perkataan Yesus ini? Hanya orang yang senantiasa berdoa tak kunjung henti, dan tanpa menjadi bosan, tidak gampang menjadi kesal, yang terus-menerus membina hubungan dengan Allah, dapat bertahan dalam iman. Bukti iman seseorang adalah doa yang dilakukannya tanpa henti, termasuk dalam situasi-situasi penganiayaan. Para adorator yang terkasih, kita diundang untuk terus berdoa tanpa henti. Kiranya dengan adorasi ini, kita diundang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Marilah kita menghidupkan kembali kepercayaan kita dalam doa dan tunduk kepada ajakan Tuhan untuk bertekun dalam doa tanpa mengenal lelah. Dalam adorasi, kita akan menemukan sukacita dan menikmati kebersamaan dengan Allah, serta kita dapat menyampaikan isi hati kita kepada Bapa yang amat mengasihi kita, anak-anak-Nya. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Pada saat kami kehilangan iman, hidupkanlah pengharapan kami, dan berilah kami ketekunan dalam doa, dan menyatakan kerinduan kami
akan kebahagiaan dan keadilan sejati. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.